melanjutkan materi, Ibu lain itu, Ibu mau tanya anak-anak pernah nggak sih minum susu beruang atau susu Yakult? Pernah? Pernah? Kalian suka minum itu? Suka banget. Nah, susu Yakult itu kan ada tuh slogannya, cinta itu susu, minum Yakult tiap hari. Nah, ada yang tahu nggak? Ada kaitan
bakteri dengan menggunakan mikroskop. Nah, ciri yang ketiga bahwa bakteri ini bersifat uniseluler. Yang dimaksud uniseluler, ternyata bakteri ini tersusun dari satu sel saja. Kalau manusia berjuta-juta sel anak-anak, tapi bakteri ini dia tersusun dari satu sel saja. Kemudian ciri selanjutnya, ciri keempat, bahwa bakteri ini bisa hidup bersoliter atau berkoloni. Nah, anak-anak, ciri yang kelima dia bahwa bakteri ini bersifat prokariotik. Nah, ciri-ciri yang keenam, bakteri ini bersifat kosmopolit, yaitu habitatnya meliputi daerah yang luas. Artinya dia bisa hidup di suhu yang tinggi, kemudian bisa hidup di kadar garam yang tinggi. Ada beberapa bakteri yang bisa hidup di tempat seperti itu, anak-anak. Nah, ciri-ciri yang terakhir, anak-anak, bahwa sebagian dari bakteri ini dapat membentuk yang namanya endospora, tergantung dari kondisi lingkungannya. Karena misalkan dia dapat membentuk endospora pada saat lingkungan bakteri itu tidak membutuhkan. Begitu, anak-anak. Apakah sudah jelas untuk ciri-ciri bakteri? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri umum pada bakteri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur bakteri. Nah, untuk bagian pertama ada flagella atau disebut flagellum. Udah pernah dengar? Belum. Nah, flagella ini merupakan alat untuk bergerak pada bakteri. Kalau manusia, alat bergeraknya itu kaki. Nah, benar sekali kata temannya di belakang. Itu perbedaan bakteri dan manusia. Nah, dengan adanya alat gerak ini, bakteri dapat bergerak atau dapat menuju lingkungan yang menguntungkan dan menjauhi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk bakteri itu. Nah, begitu ya. Nah, berdasarkan letak flagellanya, bakteri ini dapat dibedakan beberapa macam. Ada flagella amfitrik. Amtrik ini yang pertama amtrik. Amtrik ini dia tidak memiliki flagella. Kemudian ada monotrik. Nah, monotrik ini, anak-anak, dia bakteri yang memiliki satu flagella saja di ujung selnya. Kemudian ada amfitrik. Kalau amfitrik, bakteri yang memiliki di setiap ujungnya itu memiliki flagella di kedua ujungnya. Nah, kemudian lofotrik. Lofotrik ini merupakan bakteri yang hanya memiliki flagella di sekumpulan flagella di salah satu ujungnya saja. Nah, kemudian peritrik. Peritrik ini merupakan bakteri yang memiliki seluruh bagian tubuhnya itu memiliki flagella. Sudah mengerti? Sudah, alhamdulillah. Kita lanjut, anak. Bagian selanjutnya pada struktur bakteri adalah dinding sel. Tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan antara polisakarida dan protein. Nah, fungsi dari dinding sel pada bakteri yaitu sebagai perlindungan dan memberi bentuk pada sel bakteri. Nah, berdasarkan ketebalan dinding sel pada bakteri dapat dibedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, bagaimana cara kita membedakan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif? Yaitu dengan perwarnaan gram. Jika dilakukan suatu metode pewarnaan gram, bakteri gram positif akan mempertahankan warnanya, yaitu warna ungu biasanya. Nah, sedangkan pada pewarnaan gram pada bakteri gram negatif, dia akan berwarna merah muda atau merah.
bakteri itu anak-anak, yaitu untaian tunggal yang berupa lingkaran yang disebut dengan nukleoid, ya, nukleoid. Nah, selanjutnya ada vakuolagas. Nah, vakuolagas ternyata ada beberapa bakteri, tidak semua bakteri anak-anak, perlu diingat, hanya sebagian bakteri yang memiliki vakuolagas. Nah, vakuolagas ini ya digunakan pada saat bakteri akan mengapung. Dia dapat mengapung dengan bagian dari struktur dari vakuolagas atau dari vakuolagas ini dia bisa mengapung. Nah, pada saat dia mengapung itu yaitu dia akan melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis. Nah, anak-anak, selanjutnya ada bagian apa lagi? Ya, mesosom. Benar sekali, ada mesosom. Nah, mesosom ini adalah membran plasma yang membentuk rongga. Nah, fungsinya dia sebagai penghasil energi. Jadi mesosom inilah yang menghasilkan energi untuk bakteri bergerak atau melakukan aktivitas lainnya. Ini merupakan lapisan lendir, lendir pada bakteri ini yang berbentuk padat dan tebal. Nah, lapisan lendir pada bakteri ini, lapisan lendir pada kapsul ini, maksud ibu, dia tersusun dari polisakarida dan air. Nah, lapisan lendir yang menyebabkan permukaan sel bakteri itu menjadi licin. Nah, sehingga pada saat bakteri ini bergerak dibantu dengan kapsul ini karena dia bersifat merupakan lapisan lendir. Nah, fungsi dari kapsul yaitu sebagai alat pertahanan dan perlindungan pada bakteri. Terus selanjutnya dia sebagai lapisan kapsul ini berfungsi untuk melekatnya bakteri pada sel inangnya. Kemudian sebagai sumber energi untuk bakteri tersebut. Nah, jadi kapsul ini merupakan sumber energi bagi bakteri. Nah, bagaimana